Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Ya, baik, saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Pratin, selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu mengenai pengelolaan dan penatausahaan barang kepabeanan. Sebelum masuk ke materi, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Aldini Setio absen 2, Andronego Perangin Angin absen 5, Bintang Zafira absen 9, Andrea Elsa absen 13, Firsta Rizal absen 16, dan terakhir Nimade Indah absen 24. Kemudian topik pembahasan yang akan kita presentasikan pada hari ini itu ada 3. Untuk topik yang pertama yaitu konsep barang kepabeanan dan cukai, topik kedua tata cara pengelolaan BUMN kepabeanan dan cukai, dan topik ketiga adalah penatausahaan aset eks kepabeanan dan cukai. Perlu diketahui bahwa materi yang kita presentasikan ini dominannya diambil dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51 Tahun 2021 tentang pengelolaan BUMN yang berasal dari aset eks bea cukai. PMK ini mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240 Tahun 2012. Ya, ini jadi sistematikanya dari PMK 51 tahun 2021 tentang pengelolaan BUMN yang berasal dari aset eks bea cukai. Dimulai dari bab 1 yaitu ketentuan umum, bab 2 tugas dan wewenang, bab 3 tata cara pengelolaan BUMN, kepabeanan cukai, bab 4 penatausahaan, bab 5 pengawasan dan pengendalian, bab 6 ketentuan peralihan, dan bab 7 adalah ketentuan penutupnya. Masuk ke topik pertama yaitu konsep barang kepabeanan dan cukai. Terdapat 5 dasar hukum untuk konsep barangnya. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 95 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan. Kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 95 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai. Kemudian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2011 tentang penyelesaian terhadap barang yang dinyatakan tidak dikuasai (BTD), barang yang dikuasai negara (BD), dan barang yang menjadi milik negara atau BUMN. Kemudian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2014 tentang penyelesaian terhadap barang yang dikuasai negara, dan dasar hukum yang terakhir adalah PMK Nomor 51 Tahun 2021 seperti yang sudah tadi disampaikan. Next. Setelah dasar hukum, terdapat juga landasan hukum dan teori pada pengelolaan barang eks kepabeanan cukai. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2004 Pasal 104 Junto Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang pengelolaan BUMN, berbunyi pengelolaan kekayaan negara tertentu yang berasal dari perolehan lainnya yang sah diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri Keuangan. Nah, kekayaan negara tertentu yang dimaksud di sini itu antara lain adalah barang eks kepabeanan dan cukai, seperti yang akan dibahas oleh kelompok 1. Kemudian terdapat wewenang dan tanggung jawab pengelola barang. Untuk pengelola barang yang dimaksud di sini adalah DJKN. Wewenang dan tanggung jawab yang pertama yaitu memerintahkan Kepala Kanwil DJKN dan Kepala KPN KNL untuk melakukan pemeriksaan fisik BUMN yang berada dalam wilayah kerjanya dengan memperhatikan efektivitas dan efisiennya. Kedua, memberikan persetujuan peruntukan BUMN berupa penjualan secara lelang, hibah, penghapusan, pemusnahan, atau penetapan status penggunaan. Tiga, pelaksanakan kewenangan dan tanggung jawab lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara. Kemudian, wewenang dan tanggung jawab oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai. Wewenang dan tanggung jawab yang pertama menerbitkan keputusan mengenai penetapan BUMN
2. Melaksanakan penyimpanan BMN secara baik di tempat penimbunan pabean atau disebut TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP. 3. Melaksanakan pencatatan BMN yang berasal dari kepabeanan dan ke dalam buku catatan pabean BMN dan pencatatan BMN yang berasal dari cukai ke dalam buku BMN. BMN ini merupakan kekayaan negara dan dicatat dalam laporan keuangan sebagai aset negara. 4. Membuat perkiraan nilai BMN berdasarkan pemberitahuan pabean atau dokumen pelengkap pabean, harga pasar, atau sumber informasi harga lainnya yang akan digunakan sebagai acuan dalam pengusulan permohonan peruntukan BMN. 5. Melaporkan data BMN kepada Menteri Keuangan, yaitu DJKN. 6. Melakukan pengamanan terhadap BMN yang berada dalam penguasaannya. 7. Mengusulkan permohonan peruntukan BMN, baik secara lelang, penjualan secara lelang, penetapan khusus penggunaan, hibah, dan penghapusan. Dan yang terakhir, 8, melakukan penyelesaian sesuai penetapan peruntukan BMN. Next. Kemudian materi mengenai aset X kepabeanan dan cukai, yaitu barang-barang ini, BTD, BDN, BMN, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Elsa. Untuk Elsa, dipersilahkan. Oke, terima kasih, Binjev. Nah, selanjutnya ada aset X kepabeanan dan cukai. Jadi sebelum bahas BMN X kepabeanan dan cukai, ada yang dinamakan BTD sama BDN. Lanjut. Jadi yang pertama ada BTD. BTD sama BDN itu menganut di PMK 62, PMK.04 2011. Jadi barang-barang itu adalah yang pertama, barang yang tidak dikeluarkan dari TPS atau tempat penimbunan sementara yang berada di dalam area pelabuhan dalam jangka waktu 30 hari sejak penimbunan. Yang kedua, barang yang tidak dikeluarkan dari TPS yang berada di luar area pelabuhan dalam jangka waktu 60 hari sejak penimbunan. Yang ketiga, barang yang tidak dikeluarkan dari tempat penimbunan berikat atau TPB yang telah dicabut izinnya dalam jangka waktu 30 hari sejak pencabutan izin. Dan yang keempat, yaitu barang yang dikirim melalui pos. Terdapat dua kriteria, yaitu yang ditolak oleh si alamat atau orang yang dituju dan tidak dapat dikirim kembali ke pengirim di luar daerah pabean. Yang kedua, dengan tujuan luar daerah pabean yang diterima kembali karena ditolak atau tidak dapat disampaikan ke alamat yang dituju dan tidak diselesaikan oleh pengirim dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan dari kantor pos. Nah, untuk pengelolaan BTD, barang tidak dikuasai ini ada 3 proses. Yang pertama, penetapan BTD. Ini dilakukan oleh kepala kantor pabean atau pejabat yang ditunjuk. Kemudian untuk penata usahaan meliputi proses pemasukan, penimbunan, dan pengeluaran barang ke, di, dan dari TPP, tempat penimbunan pabean. Yang ketiga ada penyelesaian BTD. Jadi ada 5 penyelesaian. Yang pertama pemusnahan untuk BTD yang busuk. Yang kedua dilelang dengan cara memberitahukan secara tertulis ke pemiliknya sepanjang bukan merupakan barang yang dilarang atau dibatasi diimpor atau diekspor atas BTD. Yang ketiga dinyatakan sebagai BMN atas BTD, yaitu barang yang dilarang untuk diimpor atau diekspor kecuali terhadap barang tersebut penyelesaiannya ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, disediakan untuk diselesaikan oleh pemiliknya dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak disimpan di TPP, yaitu barang yang dibatasi untuk diimpor atau diekspor. Dan yang kelima, ditetapkan untuk dilelang, yaitu BTD selain poin-poin di atas yang tidak diselesaikan kewajiban pabeannya setelah jangka waktu 60 hari sejak disimpan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP. Next, nah ini ada barang yang dikuasai negara, BDN, tetap peraturannya PMK 62, PMK 04, 2011. Barang yang dikuasai negara itu adalah barang yang untuk sementara waktu penguasaannya berada pada negara sampai dapat ditentukan status barang yang sebenarnya. Ada 3 kriteria, yaitu barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dalam pemberitaan pabean. Yang kedua, barang dan atau sarana pengangkut yang ditegah atau ditahan oleh pejabat BC. Yang ketiga, barang dan atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di kawasan pabean oleh pemilik yang tidak dikenal. Nah, untuk pengelolaan BDN
sama, yaitu ada 3, penetapan BDN, penatausahaan, sama penyelesaian. Penetapan, pejabat BC yang melakukan pengawasan membuat konsep keputusan mengenai penetapan BDN. Yang kedua, penetapan BDN dilakukan oleh Kepala Kantor Pabean atau pejabat yang ditunjuk dengan menerbitkan keputusan mengenai penetapan BDN. Yang ketiga, pejabat BC yang mengelola TPP menerima salinan keputusan mengenai penetapan BDN untuk dilakukan penarikan barang ke TPP. Kemudian untuk penatausahaan meliputi proses pemasukan, penimbunan, dan pengeluaran barang ke di dan dari TPP. Dan yang penyelesaian itu terdapat pemusnahan untuk BDN yang busuk dilelang dengan cara memberitahukan secara tertulis ke pemiliknya sepanjang bukan merupakan barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor atas BDN. Yang ketiga dinyatakan sebagai BMN, yaitu BDN yang merupakan barang dilarang atau dibatasi, tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar, kecuali terhadap BDN yang busuk. Dan BDN berupa barang dan atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di kawasan pabean oleh pemilik yang tidak dikenal dan tidak diselesaikan dalam jangka waktu 30 hari sejak disimpan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP. Kemudian penyelesaian yang keempat diserahkan kembali ke pemilik atas barang dan atau sarana pengangkut yang ditegah atau ditahan dalam jangka waktu 30 hari sejak penyimpanan di dalam TPP dalam hal bea masuk yang terutang telah dibayar atau apabila merupakan barang larangan atau pembatasan telah diserahkan dokumen atau keterangan yang diperlukan sehubungan dengan larangan atau pembatasan impor atau ekspor. Yang terakhir, penyelesaian dengan cara dilelang oleh Kepala Kantor Pabean, yaitu BDN berupa barang dan atau sarana yang ditegah yang tidak diselesaikan dalam jangka waktu 30 hari sejak penyimpanan di TPP dan bukan merupakan barang lartas. Next. Nah, ini kemudian bahasan mengenai barang yang menjadi milik negara BMN menggunakan PMK terbaru yaitu PMK 51, PMK 06 tahun 2021. Jadi ada kriteria BMN kepabeanan dan cukai, yaitu yang berasal dari yang pertama, barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dilarang untuk diekspor atau diimpor, kecuali terhadap barang yang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan undang-undang. Yang kedua, barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dibatasi untuk diekspor atau diimpor yang tidak diselesaikan oleh pemiliknya dalam jangka waktu 60 hari sejak disimpan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP. Yang ketiga, barang dan atau sarana pengangkut yang ditegah atau ditahan oleh pejabat DJBC yang berasal dari tindak pidana yang pelakunya tidak dikenal. Yang keempat, barang dan atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di kawasan pabean oleh pemilik yang tidak dikenal, tidak diselesaikan dalam 30 hari sejak disimpan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP. Yang kelima, barang yang dikuasai negara, barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor. Yang keenam, barang dan atau sarana pengangkut yang berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan untuk dirampas negara. Yang ketujuh, barang kena cukai dan barang-barang lain yang berasal dari pelanggar tidak dikenal, dikuasai negara dan berada di bawah pengawasan DJBC dan setelah 14 hari sejak dikuasai negara pelanggarnya tetap tidak diketahui. Dan yang terakhir adalah barang kena cukai yang belum diselesaikan kewajiban cukai dan pemiliknya belum diketahui. Nah, untuk selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, terima kasih Elsa. Nah, kali ini saya akan membahas topik 2 mengenai tata cara pengelolaan BMN kepabeanan dan cukai. Next. Nah, jadi teman-teman di sini ada alur tata cara pengelolaan atau prosedur dalam BMN aset X kepabeanan dan cukai, namun ini berdasarkan PMK nomor 240 2012. Nah, untuk perbedaannya mungkin nanti teman-teman bisa lihat di nilainya itu. Jadi secara umum prosedurnya mulai dari BMN yang berasal dari aset kepabeanan dan cukai itu dilakukan usulan peruntukan BMN itu melalui lelang 1. Nah, apabila lelang pertama ini laku, maka BMN terjual.
Nah, untuk pengusulan lelang ini, terlebih dahulu dilakukan penilaian sehingga didapatkan nilai wajar. Nah, apabila di lelang pertama ini tidak laku, maka dilakukan lelang kedua. Nah, lelang kedua ini apabila laku, maka BMN terjual, namun apabila tidak berlaku, akan dilakukan lelang ketiga dan dilakukan peruntukan lainnya. Next. Nah, jadi tadi kurang lebih sama untuk dari PMK 240 sampai 251. PMK 51. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai PMK 51. Mungkin sambil jalan nanti teman-teman bisa lihat apa saja perbedaannya selain yang aku sebutkan tadi. Jadi, pengelolaan BMN Kepabeanan dan Cukai itu dilakukan berdasarkan penetapan BMN Kepabeanan dan Cukai. Nah, berdasarkan penetapan BMN Kepabeanan dan Cukai itu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengajukan usulan peruntukan kepada Menteri Keuangan. Nah, usulan peruntukan tersebut itu dilakukan oleh yang pertama Direktorat Penindakan dan Penyidikan, yang kedua Kepala Kantor Wilayah DJBC, yang ketiga Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, dan keempat, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. Next. Nah, pengajuan usulan peruntukan untuk DJBC itu dilakukan dengan didasarkan pada perkiraan nilai sebagai berikut. Nah, jadi ini merupakan yang berubah di PMK 240. Yang pertama itu terhadap BMN Kepabeanan dan Cukai dengan perkiraan nilai lebih dari 10 miliar rupiah diajukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Yang kedua, terhadap BMN Kepabeanan dan Cukai dengan perkiraan nilai lebih dari 1 miliar sampai dengan 10 miliar rupiah diajukan kepada Direktur pada DJKN. Yang ketiga, terhadap BMN Kepabeanan dan Cukai dengan perkiraan nilai lebih dari 500 juta rupiah sampai dengan 1 miliar rupiah diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN. Dan yang keempat, terhadap BMN Kepabeanan dan Cukai dengan perkiraan nilai sampai dengan 500 juta, itu diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan DJKN. Next. Nah, untuk jenis usulan peruntukan BMN Kepabeanan dan Cukai, itu dapat dilakukan penjualan secara lelang, penetapan status penggunaan, hibah, pemusnahan, atau penghapusan. Nah, usulan peruntukan BMN Kepabeanan dan Cukai ini itu harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan. Sekurang-kurangnya harus meliputi yang pertama itu keputusan mengenai penetapan barang yang menjadi milik negara, yang kedua berita acara pencacahan barang, dan yang ketiga ini merupakan peraturan baru di PMK 51, daftar BMN Kepabeanan dan Cukai yang diajukan usulan peruntukannya, baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy. Next. Nah, yang kedua, itu dalam hal BMN Kepabeanan dan Cukai diusulkan untuk dilakukan penetapan status penggunaan, usulan tersebut harus dilengkapi dokumen persyaratan berupa surat pernyataan ketersediaan dari kementerian atau lembaga yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atau Sekretaris Lembaga dari Kementerian Keuangan. Nah, di sini juga ada perubahan di PMK 240. Terus yang ketiga, dalam hal BMN Kepabeanan dan Cukai diusulkan untuk dilakukan hibah, usulan tersebut harus dilengkapi dokumen persyaratan berupa surat pernyataan ketersediaan menerima hibah dari pemerintah daerah atau desa, lembaga sosial atau budaya atau keagamaan atau kemanusiaan atau kependidikan yang bersifat non-komersial yang ditandatangani oleh sekretaris daerah atau kepala desa atau pimpinan lembaga. Jadi di sini ada perubahan di PMK 51 yang aku underline itu pendidikan yang bersifat non-komersial. Ada tambahan dari untuk pendidikan yang bersifat non-komersial. Next. Nah, persetujuan peruntukan BMN. Usulan penjualan secara lelang dapat disetujui apabila yang pertama itu secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, usulan penetapan status penggunaan dapat disetujui apabila yang pertama diperuntukkan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian atau lembaga, atau diperuntukkan
diperlukan untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi kementerian atau lembaga. Yang ketiga, usulan hibah dapat disetujui apabila yang pertama diperlukan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah atau desa. Yang kedua, diperlukan untuk kepentingan sosial, kebudayaan, keagamaan, kemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang bersifat non-komersial. Tiga, tidak mengganggu kesehatan, keamanan, keselamatan, lingkungan dan moral bangsa atau K3LM. Next. Yang keempat, itu usulan pemusnahan dapat disetujui apabila dia busuk, kadaluarsa, dilarang ekspor atau diimpor, tidak mempunyai nilai ekonomis, atau berdasarkan peraturan perundang-undangan harus dimusnahkan. Dan terakhir, usulan penghapusan itu dapat disetujui apabila yang pertama terjadi penyusutan atau yang kedua hilang. Next. Dan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Fiesta. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kemudian ada permohonan usulan peruntukan BUMN. Nah, ini lebih kepada para pihaknya. Yang pertama ada direktur pada DJKN atau kepala kantor wilayah DJKN atau kepala kantor pelayanan DJKN melakukan penelitian administrasi terhadap surat permohonan usulan peruntukan BUMN, kepabeanan dan cukai beserta kelengkapan dokumen persyaratan. Nah, apabila diperlukan pemeriksaan fisik, maka DJKN, direktur DJKN, kepala kanwil DJKN atau kantor pelayanan DJKN dapat melakukan pemeriksaan fisik. Kemudian dalam hal usulan peruntukan BUMN, kepabeanan dan cukai disetujui, yakni berdasarkan hasil penelitian administrasi atau pemeriksaan fisik dan usulan telah memenuhi persyaratan pertimbangan, maka Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Direktur pada DJKN, Kepala Kanwil DJKN, atau Kepala Kantor Pelayanan DJKN menerbitkan surat persetujuan peruntukan BUMN, kepabeanan dan cukai. Next. Nah, kemudian dalam hal hasil penelitian administrasi dan fisik masih memerlukan kelengkapan data atau dokumen, maka Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Direktur pada DJKN, atau Kepala Kanwil DJKN, atau Kepala Kantor Pelayanan DJKN memberitahukan kepada pejabat struktural di lingkungan DJBC untuk memenuhi kelengkapan data atau dokumen tersebut. Next. Nah, kemudian di sini ada permohonan peruntukan secara lelang. Yakni yang pertama, BUMN, kepabeanan dan cukai diajukan usulan penjualan secara lelang, maka dilakukan penilaian untuk mendapatkan nilai wajar. Nah, penilaian ini dilakukan oleh penilai pemerintah atau penilai publik berdasarkan permohonan atau penunjukan oleh DJBC. Nah, kemudian berdasarkan laporan hasil penilaian, Direktur Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kanwil DJBC, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai menetapkan nilai lelang yang berpedoman pada nilai wajar dengan memperhitungkan faktor biaya. Nah, adapun faktor biayanya di slide berikutnya. Next. Nah, faktor biaya ini diperhitungkan sebagai pengurang dari nilai wajar, yang meliputi yang pertama ada sewa gudang di tempat penimbunan sementara untuk paling lama 30 hari. Kemudian untuk sewa gudang di tempat lain yang berfungsi sebagai tempat penimbunan pabean sampai dengan saat pengajuan usulan peruntukan dengan perhitungan jumlah hari paling lama 60 hari. Kemudian ada biaya pencacahan dan penimbunan di tempat penimbunan pabean. Kemudian biaya pengangkutan dari tempat penimbunan sementara ke tempat penimbunan pabean. Kemudian ada biaya ubah atau buruh, dan terakhir ada biaya lain yang dipergunakan untuk keperluan lelang BUMN, kepabeanan dan cukai. Nah, adapun faktor biaya ini diperhitungkan dalam hal BUMN, kepabeanan dan cukai disimpan di tempat penimbunan pabean yang disediakan oleh selain DJBC. Next. Nah, di sini ada ketentuan lelang BUMN, kepabeanan dan cukai. Adapun harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang merupakan harga lelang. Kemudian selain membayar harga lelang, pemenang lelang juga dikenakan sewa gudang di tempat penimbunan sementara untuk paling lama 30 hari. Next. Nah, kemudian dalam hal BUMN, kepabeanan dan cukai disimpan di TPP yang disediakan oleh selain DJBC, maka pemenang lelang dikenakan biaya-biaya lain yang meliputi sewa gudang tempat penimbunan sementara untuk paling lama 30 hari. Kemudian ada biaya sewa gudang di tempat lain yang berfungsi sebagai tempat penimbunan pabean. Kemudian ada biaya penjajahan dan penimbunan di TPP. Kemudian ada biaya pengangkutan dari TPS ke TPP, dan ada biaya lain yang dipergunakan untuk keperluan lelang BUMN, kepabeanan dan cukai.
Nah, penjualan secara lelang ini dapat dilakukan per barang atau dalam satu paket barang. Adapun hasil penerimaan hasil lelang kemudian disetor seluruhnya secara sekaligus ke kas negara. Next. Nah, di sini apabila pada pelelangan pertama tidak laku, maka dilakukan pelelangan kedua. Pelaksanaan pelelangan kedua ini dilakukan dengan menggunakan nilai limit lelang yang sama pada saat lelang pertama. Kemudian jikalau pada pelelangan kedua ini tidak laku, maka dapat diusulkan untuk dilakukan pelelangan ketiga atau diusulkan peruntukan lainnya. Nah, dalam hal diusulkan pelaksanaan lelang ketiga ini dilakukan penilaian kembali. Kemudian jikalau dalam hal pelaksanaan lelang ketiga tidak laku, maka diusulkan untuk peruntukan lainnya. Nah, peruntukan lainnya di sini seperti hibah, penetapan status penggunaan, pemusnahan, atau penghapusan. Nah, kemudian usulan pelaksanaan lelang ketiga atau usulan peruntukan lainnya ini diajukan berdasarkan kewenangan pengajuan usulan peruntukan oleh DJBJ. Next. Nah, kemudian topik 3 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, topik yang ketiga yaitu penatausahaan aset X kepabeanan dan cukai. Next. Nah, di sini penatausahaan aset X kepabeanan dan cukai diatur dalam PMK nomor 51 garing PMK 06 garing 2021, tepatnya pada pasal 14 tentang pengelolaan barang negara yang berasal dari aset X kepabeanan dan cukai. Dalam hal penatausahaan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kanwil DJKN dan Kantor Pelayanan DJKN lah yang akan melakukan penatausahaan BMN X kepabeanan dan cukai. Next. Nah, jika dibandingkan dengan PMK 240, pada PMK 240 kantor pusat, Kanwil dan KPKNL melakukan penatausahaan, yaitu yang pertama dilakukan pencatatan BMN berdasarkan laporan dari kantor DJBJ. Kemudian berikutnya dilakukan pelaporan BMN setiap semester dan dilakukan rekonsiliasi data BMN. Jadi untuk gambar bagaimana pelaporan BMN ini dapat dilihat pada gambar berikut. Next. Nah, untuk PMK yang terbaru setelah 240 dicabut pada nomor 51, penatausahaan BMN kepabeanan dan cukai meliputi kegiatan kompilasi laporan yang disampaikan oleh DJBC berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai. Nah, laporan sebagaimana dimaksud tersebut berupa laporan mengenai pencatatan dan penyelesaian administrasi barang yang menjadi milik negara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi saya akan melanjutkan, ini adalah perbedaan dari PMK sebelumnya ke PMK 51. Ini PMK 240 yang sebelumnya. Selanjutnya guys. Nah, ini perubahan di PMK 51-nya. Lanjut guys. Jadi penatausahaan BMN kepabeanan dan cukai sebagaimana dimaksud pada 1 meliputi kegiatan kompilasi laporan yang disampaikan oleh DJBC berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, ketentuan dari pasal 14 ayat 1 itu yang ada di PMK 51 tadi ya. Ini adalah laporan-laporan yang diselaraskan dengan peraturan yang ada dalam PMK 178 garing PMK 04 garing 2019. Selanjutnya. Kemudian ada pengawasan dan pengendalian. Lanjut. Pengawasan pengendalian atas pengelolaan BMN kepabeanan dan cukai dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara. Lanjut.
Oke, terima kasih. Baik, terima kasih atas paparannya dari rekan-rekan kelompok 1. Apabila ada yang masih kurang paham atau ingin ditanyakan, boleh tanya. Bisa langsung raise hand atau open mic ya, yang ingin bertanya. Izin bertanya. Ya, silakan Mbak Anissa. Oke, terima kasih Bing Jeff. Izin bertanya, kan di slide terakhir ini kan dijelaskan tentang pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMN Bea Cukai dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kan di bidang pengelolaan BMN. Nah, ini bisa dijelasin nggak apa aja bentuk wasdalnya? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Anissa atas pertanyaannya. Itu ya teman-teman dari kelompok 1, pertanyaannya itu bentuk pengawasan dan pengendaliannya itu seperti apa, wasdalnya. Baik, ditampung dulu ya Mbak Disa untuk pertanyaannya. Jika ada yang ingin bertanya kembali, boleh raise hand atau langsung open mic juga tidak apa-apa. Untuk rekan-rekan dari kelompok 1, jika sudah siap menjawab, silahkan juga boleh. Oke, jadi izin menjawab pertanyaan dari Yanis tadi. Jadi bentuk wasdalnya itu sebenarnya ini materi minggu kemarin ya. Itu ada 2 tentang pemantauan dan penertiban yang dilakukan oleh PB atau KPB, itu yang bentuk-bentuk. Terima kasih. Apakah sudah menjawab? Ya, baik, bagaimana dengan Mbak Anissa? Oke, baik. Terima kasih, Andro. Ya, terima kasih Mas Andro telah menjawab pertanyaan dari Mbak Anissa. Apakah ada pertanyaan kembali dari teman-teman yang lain? Jika ada, boleh langsung raise hand ya, atau open mic. Boleh banget ya teman-teman kalau masih bingung atau pengen tahu apa gitu, tanya aja langsung ke kelompok kami ya. Tapi tentang tadi ya, pengelolaan aset X Bea Cukai, bukan yang lain-lain. Jadi buat teman-teman silahkan aja kalau yang mau bertanya atau masih bingung, boleh banget open mic langsung ditanyakan saja. Izin tanya teman-teman. Silahkan Mas Ilham. Di slide halaman 23 itu kan ada itu ya, bagian usulan penjualan secara lelang. Nah, itu disebutkan kalau misalnya itu akan disetujui apabila secara ekonomi lebih menguntungkan bagi negara. Berarti kan itu sebenarnya apakah bisa dijual melalui lelang, terus contohnya gimana? Soalnya yang saya pahami kan kalau tegahan BC itu kan itu ya wajib melalui lelang ya, tegahan BC itu. Terus kemudian selanjutnya, apakah tidak melanggar peruntukan perundang-undangan itu artinya karena ini tegahan BC, jadi termasuk lelang eksekusi wajib, jadi harus secara lelang. Jadi yang atasnya agak nggak sinkron dong itu. Saya masih kurang. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ilham atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan dari Mas Ilham kita tampung dulu ya, sebelum dijawab dari rekan-rekan kelompok 1. Bila dari teman-teman yang lain ingin bertanya, dipersilahkan. Oke, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman lain juga dipersilahkan untuk
kelompok 1 apabila ada yang ingin menjawab pertanyaannya Mas Ilham, boleh saja langsung ya. Izin Binjef menjawab pertanyaan dari Ilham Wahyu. Pertanyaannya itu mengenai penjualan secara lelang lebih menguntungkan secara ekonomis. Nah, jadi untuk usulan peruntukan BMN ini di PMK 51 itu kan ada 5 jenis usulan. Bisa itu penjualan secara lelang, penetapan status penggunaan, hibah, pemusnahan, dan penghapusan. Jadi penjualan secara lelang ini dilakukan apabila dia memang memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi. Lalu pertanyaan Ambon kembali, apakah itu maksudnya diatur dengan ketentuan lain, itu apakah tidak bertentangan? Nah, jadi kalau DJBC itu kan pasti punya peraturan lain gitu ya. Jadi tetap menyesuaikan juga dengan peraturan di DJBC itu sendiri. Jadi sesuai di PMK 51 ini tetap sih dilakukan penjualan secara lelang apabila dia memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi. Dari Ambon? Iya, baik-baik, bisa dipahami. Terima kasih. Terima kasih Ambon. Oke, terima kasih atas jawabannya Mbak Indah atas pertanyaan dari Mas Ilham. Untuk teman-teman lain yang ingin bertanya kembali, dipersilahkan. Boleh langsung open mic atau raise hand dulu. Ya, buat teman-teman yang ingin bertanya kembali, dipersilahkan ya. Atau jika ada yang masih kurang jelas terkait paparan yang kita sampaikan tadi, boleh banget tanyakan ya. Slide berapa gitu, atau bagian yang ini atau yang itu, boleh banget ditanyain. Ini kan kita juga sama-sama belajar ya teman-teman. Biar nanti lancar pokoknya UAS UTS-nya. UAS-nya ya berarti. Masih pagi soalnya ya teman-teman ya. Belum ada sarapan biasanya. Jadi masih agak-agak lemes gitu. Ya buat teman-teman ya, sekali lagi kalau ada yang mau bertanya atau ada yang masih bingung, dipersilahkan open mic atau raise hand-nya. Ya, buat teman-teman juga boleh banget kok ngasih kritik dan saran ke paparan kita tadi ya, entah dari presentasi kita atau baik dari paparan PowerPoint-nya ya. Boleh banget dikasih kritik dan saran, entah kritiknya, wah itu kok gambarnya jelek gitu. Waduh, Mas Ilham, model kurang bagus. Terkondang semanset. Oh ya maaf teman-teman, tadi itu goib kayaknya. Oke. Terima kasih Mas Firdaus ya, bagus banget kok PPT-nya. Siap. Jangan dibagus-bagusin dong, kalau emang jelek ngomong aja, nggak apa-apa. Sepertinya udah tidak ada pertanyaan kembali ya dari teman-teman. Oh iya teman-teman, juga jangan lupa ya untuk
melakukan absensi di portal, karena kalau nggak absen nanti nilainya jadi kurang ya, dianggap tidak hadir juga. Izin bertanya, Ya, silahkan Mas Farhan. saya ingin bertanya mengenai perkiraan nilai. Nah, di situ kan untuk yang ada 4 tadi. Untuk yang pertama itu nilainya 10M. Diajukan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Sedangkan yang kedua itu 1 sampai 10M. Diajukan kepada Direktur pada DJKN. Nah, itu tujuannya itu kan sama-sama Direktur DJKN ya. Nah, bedanya apa ya? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Farhan atas pertanyaannya. Tadi bedanya yang 10M ke DJKN sama yang 1 sampai 10M ke DJKN juga. Buat teman-teman kelompok 1 dipersilahkan jika ingin langsung menjawab. Sambil menunggu jawaban dari kelompok kami, dipersilakan untuk teman-teman yang lain jika ingin bertanya, langsung saja. Dan untuk teman-teman dari kelompok 1, jika ingin menjawab pertanyaannya Mas Farhan, dipersilakan ya. Mengingatkan kembali ya teman-teman, jangan lupa absen di portal ya, karena itu udah fardu ain, kewajiban kita ya, absen. Oke, dipersilahkan teman-teman dari kelompok 1 jika ingin menjawab. Oke, saya coba menjawab ya. Untuk yang pertama kan lebih dari 10 miliar itu diajukan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Nah, Direktur Jenderal Kekayaan Negara ini bedanya dengan Direktur pada DJKN apa sih? Nah, untuk Direktur Jenderal Kekayaan Negara ini lebih kepada Dirjen yang memiliki bentuk subdelegasi. Nah, kemudian untuk Direktur pada DJKN ini kepada pejabat di lingkungan DJKN dalam bentuk mandat. Atau biasanya Direktur DJKN loh, yang mana mereka merupakan pejabat pada DJKN. Itu sih, mungkin ada tambahan lain dari kelompok 1, silakan. Atau udah jelas Mas Farhan? Bagaimana Mas Farhan atas tanggapan jawaban dari Mas Firsa? Apakah bisa diterima? Saya masih agak bingung sih untuk bedanya. Oke, masih agak bingung ya. Berarti kita... Oke, Mbak Indah, kalau silakan. Oke, terima kasih Binja. Izin menambahkan, sama seperti yang dikatakan oleh Firsa tadi, jadi sebenarnya dalam pelaksanaan itu tuh sama-sama dilakukan. Yang pertama itu di DJKN dan pejabat di lingkungan DJKN. Kalau yang bentar ya. Nah, jadi untuk BMN Kepabeanan dan Cukai yang nilai perkiraannya lebih dari 10 miliar itu kan dilimpahkan ke Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Terus yang BMN Kepabeanan dan Cukai dengan perkiraan nilai lebih dari 1M sampai dengan 10M itu dilimpahkan kepada Direktur pada DJKN. Sebenarnya ini beda di pelimpahannya aja. Kalau di yang pertama itu DJKN, yang kedua itu pejabat di lingkungan DJKN. Jadi
untuk BMN yang nilainya 1M sampai dengan 10 juta itu dilakukan dalam bentuk mandat gitu. Baik, dapat dipahami penjelasannya. Terima kasih ya. Makasih, Farhan. Oke, terima kasih atas jawabannya Mbak Indah dan Mas Firsta tadi ya, atas pertanyaan dari Mas Farhan. Dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali kepada kelompok 1 mengenai pengelolaan aset ex bea cukai? Tumben ya, agak kurang semangat nih ya dari teman-teman 501. Biasanya nih semangat-semangat kalau urusan tanya jawab. Atau ada yang lagi ngabis proposal nih? Jahat. Waduh, Barca, berat nih. Oke, buat teman-teman 501 yang ingin bertanya atau masih kurang paham ya mengenai paparan kita tadi, boleh banget kok tanya langsung melalui voice atau bisa ketik juga boleh kok, kalau misalnya mager gitu mau ngomong boleh juga lewat chat. Tampaknya sudah nggak ada pertanyaan kembali ya, atau masih ada? Oke. Oke, kita tunggu ya sampai 8.25 ya. Kalau masih belum ada pertanyaan lagi, nanti dari kelompok 1 akan kita akhirin untuk presentasi kali ini. Oke, 10 detik terakhir ya. Kalau masih ada penawaran lebih, enggak, maksudnya masih ada pertanyaan kembali, boleh banget. Oke, udah 8.25. Apakah masih ada yang ingin bertanya kembali? Jika tidak, akan kita akhiri untuk presentasi pada pertemuan kali ini. Oke, sepertinya sudah selesai ya. Berarti kita akhiri ya. Terima kasih kalau begitu. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan dari kelompok 1 dan kurangnya ilmu jika masih ada salah-salah juga ya menjawabnya dari pertanyaan teman-teman, karena yang tahu segalanya itu ya Tuhan gitu, bukan kita ya. Jadi wajar lah ya kalau kita masih ada salah-salah dalam menjawab, karena kita juga sama-sama belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.